Baik, selamat malam semuanya. Nama saya Ferdinandus Patikaona dari Prodi Pendidikan Fisika. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang konsep tumbukan secara sederhana. Jadi, secara sederhana, tumbukan diartikan sebagai peristiwa bertemunya dua buah benda yang bergerak. Pada saat terjadi tumbukan, selalu bekerja hukum kekekalan momentum. Namun, tidak selalu terjadi hukum kekekalan energi kinetik, karena bisa jadi energi kinetik yang ada diubah menjadi energi panas saat terjadinya tumbukan. Nah, di sini tumbukan akan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu tumbukan lenting sempurna dengan koefisien restitusinya 1. Kemudian yang kedua itu tumbukan lenting sebagian dengan koefisien restitusi dari 0 sampai 1. Dan yang ketiga tumbukan tidak lenting sama sekali dengan koefisien restitusi 0. Jadi di sini yang pertama kita akan mempelajari tentang tumbukan lenting sempurna dengan koefisien restitusi itu sama dengan 1. Ya, pada proses terjadinya tumbukan lenting sempurna, yang pertama bekerja adalah hukum kekekalan momentum. Kekekalan momentum. Ya. Jadi untuk perumusan pada hukum kekekalan momentum akan jadi seperti ini. M1 dikali V1 terus M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen plus M2 dikali V2 aksen. Kemudian kita pindahkan M1 ke ruas sebelah kiri menjadi M1 kali V1 dipindahkan jadi minus M1 dikali V1 aksen, kemudian sama dengan M2 dikali V2 aksen, M2 nya kita pindah ke sebelah jadi minus M2 dikali V2. Kemudian ini kita bisa keluarkan M nya, jadi M1 dikali V1 dikurang V1 aksen sama dengan M2 dikali V2 aksen dikurang V2. Ya. Baik, jadi ini kita sudah mendapatkan persamaan yang pertama untuk hukum kekekalan momentum. Kemudian juga pada tumbukan lenting sempurna juga berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Sini energi kinetiknya saya singkat jadi EKC. Kemudian pada hukum kekekalan energi kinetik ini berlaku rumus setengah M1 dikali V1 kuadrat ditambah setengah dikali M2 dikali V2 kuadrat sama dengan setengah M1 kali V1 aksen kuadrat ditambah setengah M2 dikali V2 aksen dikuadratkan. Kemudian karena ini semua setengah, kita bisa dibagi dengan setengah sehingga bisa dicoret semuanya. Kemudian kita pindahkan M1 ke ruas yang pertama dan M2 ke ruas yang kedua, yang menjadi seperti M1 kali V1 kuadrat dikurangi M1 dikali V1 aksen kuadrat sama dengan M2 dikali dengan V2 aksen kuadrat kurang M2 dikali V2 kuadratkan. Kemudian seperti yang sebelumnya kita keluarkan nilai M nya, ya, di sini menjadi M1 dikali V1 kuadrat dikurang V1 aksen kuadrat sama dengan M2
dikali V2 aksen kuadrat dikurangi dengan V2 kuadrat. Oke, baik. Jadi dari persamaan ini M1 dikali V1 kuadrat kurang V1 aksen kuadrat dapat kita rubah menjadi M1 dikali V1 saja, dikurang V1 aksen, terus dikali dengan V1 ditambah V1 aksen. Nah, ini kalau dikalikan hasilnya sama seperti di atas ya. Kemudian yang berikutnya juga untuk M2 kita buat hal yang sama, menjadi M2 dikali V2 aksen dikurangi V2 dikali V2 aksen ditambah V2 tutup kurung. Oke. Yang ini untuk persamaan 1, kemudian yang ini persamaan 2-nya. Kemudian untuk memperoleh rumus untuk tumbukan lenting sempurna, kita dapat membagi persamaan 1 dan persamaan 2, di mana pada persamaan 1 kita lihat di ruas pertama ada M1 dikali V1 kurang V1 kuadrat, V1 aksen. Sedangkan di sini ada M1 dikali V1 dikurang V1 aksen, kemudian ditambah V1 ditambah V1 aksen, sehingga kalau kita bagi keduanya ini menjadi 1, kemudian yang tersisa hanya V1 ditambah dengan V1 aksen. Kemudian untuk di ruas yang sebelah M2 sama dengan V2 aksen dikurang V2, dan di sini M2 dikali V2 aksen dikurangi V2 dikali dengan V2 kuadrat, V2 aksen tambah V2, sehingga yang ini dibagi yang ini sama dengan 1, sehingga tinggal V2 aksen ditambah V2. Oke. Kemudian dari persamaan ini kita dapat rubah untuk memperoleh kecepatan sebelum terjadinya tumbukan dan kecepatan setelah terjadinya tumbukan, maka dapat kita rubah menjadi V1 kemudian dikurangi V2 sama dengan minus V2 aksen dikurangi dengan V1 aksen, dimana minus ini berarti arah dari gerakan setelah terjadinya tumpukan itu arahnya berlawanan dengan arah gerak sebelum terjadinya tumpukan. Atau dengan kata lain dapat kita katakan bahwa kecepatan relatif kedua benda sebelum tumpukan itu sama dengan harga minus dari kecepatan relatif kedua benda setelah tumpukan, seperti itu. Jadi ini rumus untuk persamaan tumpukan lenting sempurna. Oke. Baik, pada bagian yang kedua ini saya akan menjelaskan tentang tumbukan lenting sebagian. Jadi pada tumbukan jenis ini berlaku hukum kekekalan momentum, namun tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik karena terjadi perubahan energi kinetik. Oke, baik. Pada bagian yang pertama, pada hukum kekekalan momentum. Kekekalan momentum seperti biasa berlaku persamaan M1 dikali V1 ditambah dengan M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen ditambah M2 dikali V2 aksen. Ini persamaan yang berlaku pada hukum kekekalan momentum dengan 0 lebih kecil dari E lebih kecil dari 1. Jadi koefisien restitusinya itu antara 0 sampai 1, namun tidak sama dengan 0 dan tidak sama dengan 1. Kemudian pada tumbukan jenis ini terdapat sedikit energi kinetik yang hilang selama proses tumbukan terjadi. Jadi kita anggap saja energi kinetik yang hilang itu sebesar
delta EK ya. Maka dapat kita cari delta EK sama dengan 1/2 dikali M1 kali V1 kuadrat ditambah 1/2 dikali M2 kali V2 kuadrat tutup kurung dikurangi dengan dalam kurung 1/2 kali M1 kali V1 aksen kuadrat ditambah 1/2 dikali M2 dikali V2 aksen dikuadratkan. Jadi nilai energi kinetik yang hilang selama tumbukan terjadi itu sebesar ini, persamaannya seperti ini. Oke, ini persamaan-persamaan yang ada untuk tumbukan lenting sebagian. Oke, pada bagian ketiga ini saya akan menjelaskan tentang tumbukan lenting tidak melenting sama sekali. Oke, pada tumbukan jenis ini berlaku hukum kekekalan momentum, namun tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik karena terjadi perubahan EK. Jadi energi kinetik awal itu tidak sama dengan energi kinetik setelah terjadinya tumbukan, dengan koefisien restitusi atau E-nya itu sama dengan 0. Jadi untuk hukum kekekalan momentum persamaannya seperti E sama dengan minus dalam kurung V2 aksen kuadrat kurang V1 aksen dibagi V2 dikurang V1 ya. Samaannya seperti ini, karena E nya sama dengan 0 maka 0 sama dengan minus dalam kurung V2 kurang V1 aksen dibagi dengan V2 dikurang V1. Karena di sini 0 maka V2 aksen kalau kita pindahkan ke sana dikalikan dengan 0 berarti hasilnya sama dengan 0. Jadi kita anggap saja seperti ini, V2 dikurang V0 sama dengan minus dalam kurung V2 dikurangi dengan ini aksen ya, V1 aksen. Oke. Karena di sini 0 kita dapat rubah dia menjadi ini, karena ini minus ya, karena minus ini masuk ke V2 berarti kita pindah ke sebelah menjadi V2 saja. Kemudian sama dengan ini, karena minus V1 nya ini minus, jadi menjadi V1 plus, atau kita bisa katakan V1 ini aksen ya, V1 aksen sama dengan V2 aksen. Oke, persamaannya seperti ini untuk tumbukan tidak lenting sama sekali. Jadi kedua benda itu akan bergerak bersamaan setelah terjadinya tumbukan. Tapi seandainya kita di sini ada benda A, ya ini M1, terus ini ini M2. Sebagai contoh, kalau M1 ini bergerak sini, M2 ini bergerak sini, kemudian setelah terjadinya tumbukan di tengah, kedua benda kita andaikan seperti kedua benda itu menyatu seperti ini, kemudian bergerak satu arah dengan kecepatan yang sama, di mana V1 itu sama dengan V2 V1 aksen sama dengan V2 aksen ya. Setelah terjadi tumbukan, kedua benda akan bergerak dengan kecepatan dan arah yang sama, seperti itu. Oke, demikian penjelasan saya untuk tumbukan tidak lenting sama sekali. Baik, demikian penjelasan singkat saya mengenai tumbukan secara sederhana beserta dengan beberapa persamaannya. Semoga bermanfaat untuk kita. Terima kasih dan salam.